Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramdan Tri Fauzan. Saya adalah mahasiswa Sarjana Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi dari praktik kerja lapangan saya pada posisi operator live streaming intern di perusahaan PT Berwita Indah atau bisa disebut dengan Orbis, seperti itu. Selanjutnya adalah bagian daftar isi. Daftar isi merangkum konten-konten apa saja yang termasuk pada presentasi saya sore hari ini. Yang pertama ada profil perusahaan, tujuan praktik kerja lapangan, ruang lingkup kegiatan, ringkasan kegiatan, kesenjangan teori dan praktik, hasil dan analisis singkat, serta dokumentasi. Yang pertama adalah profil perusahaan, di mana perusahaan tempat saya magang ini bernama PT Berwita Indah atau bisa disingkat dengan nama Orbis, adalah sebuah perusahaan e-commerce enabler dengan sistem yang disesuaikan untuk kebutuhan bisnis klien, di mana Orbis ini sendiri memiliki berbagai lini bidang ya. Karena Orbis ini termasuk dalam Berwita Group, sebuah perusahaan raksasa yang menaungi berbagai macam perusahaan kecil di bawahnya, termasuk salah satunya adalah PT Berwita Indah atau Orbis, di mana bidang usaha dari Orbis ini sendiri sebagai sebuah e-commerce enabler memiliki bidang usaha di bidang live streaming, membuat content creation, reels, feeds, desain Coratellar, dan juga di bagian divisi digital marketing, bidang usahanya adalah membuat marketing planning, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tujuan PKA. Pada praktik kerja lapangan kali ini, saya ingin bisa memahami faktor-faktor pendukung dari live yang dibawakan ketika live stream ya. Faktor-faktor metrik pendukung seperti bagaimana dampaknya dari metrik-metrik data live stream ini, seperti misalnya engagement rate, follow rate, juga enter room rate, dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua adalah saya ingin bisa mengimplementasikan bagaimana teori dan disiplin ilmu digital marketing yang saya pelajari pada saat di dunia perkuliahan bisa saya terapkan di bidang live shopping, terutama sebagai operator live stream. Saya ingin mengerti bagaimana sebuah algoritma bekerja dalam dunia live streaming dan live shopping, yang dimana bagaimana sih digital marketing itu bisa mempengaruhi faktor-faktor yang ada di dalam algoritma live streaming, seperti itu. Yang ketiga adalah saya ingin bisa meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan wawasan serta kompetensi saya di bidang live shopping dan streaming, seperti itu. Selanjutnya adalah ruang lingkup kegiatan. Bagian ini menjelaskan secara garis besar tanggung jawab saya sebagai seorang intern operator live stream, di mana tanggung jawab pertama saya adalah membuat setup, mengoperasikan, dan juga monitoring live streaming brand. Itu di mana di studio tempat saya bekerja di Midpoint Place terdapat 10 studio yang dimaintain oleh 3 operator dalam satu shift, seperti itu. Jadi saya bertugas untuk menyiapkan live stream sebelum dimulai, membuat setup di e-commerce, di dashboard live streamer, gitu, dan juga memonitoring live stream berjalan sampai berakhir. Yang kedua adalah menarik data metrik hasil live stream, di mana data-data ini saya tarik dari dashboard Shopee maupun dari TikTok dashboard itu. Jadi data-data ini akan digunakan untuk melihat bagaimana performa dari suatu live streaming di sesi tertentu gitu. Apakah metrik-metrik tertentu memiliki kenaikan, ataupun dari suatu sesi live streaming bisa menghasilkan konversi revenue dari GMV yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi mempengaruhi dalam bagaimana kita membuat keputusan untuk strategi ke depannya, seperti itu. Yang ketiga adalah membuat laporan hasil live streaming, di mana setiap akhir bulan saya akan merekap semua live streaming yang berjalan di semua brand yang dibagi kepada tim operator, tim saya sendiri, yang dimana saya bekerja di divisi tersebut. Saya akan membuat pelaporan POP, bagaimana live streaming itu dilakukan gitu, apakah live streaming berjalan dengan baik, apakah bukti live streamingnya terlampir dengan baik gitu. Jadi setiap akhir bulan akan ada pelaporan dari monitoring GMV dan juga dari bukti hasil live streaming, seperti itu.
Selanjutnya ada ringkasan kegiatan. Bagian ini membahas detail-detail lain dari pekerjaan yang saya lakukan gitu. Jadi saya sebagai seorang operator live stream selama 5 bulan di PT Perwita ini, tugas utama saya meliputi persiapan studio dan live stream, di mana pengaturan promosi, fitur-fitur selama siaran berlangsung seperti koin dan juga ads ataupun lelang dan fitur-fitur lainnya, serta pengumpulan dan pengolahan data metrik dari hasil live stream itu menjadi tanggung jawab saya, di mana rincian pelaksanaan kerjanya seperti yang saya sudah sebutkan melalui pengoperasian live streaming, gitu, e-commerce, dan juga pengolahan data lewat GMV monitoring, memasukkan metrik gitu, dan melihat hasil dari metrik-metrik tertentu seperti engagement rate, follow rate gitu. Dan juga manajemen merek spesifik, di mana saya sebagai seorang intern operator live stream bertanggung jawab untuk brand Signify Philips dan juga Greenfields, seperti itu. Selanjutnya adalah bagian kesenjangan teori dan praktik, di mana saya setelah mempelajari bagaimana teori-teori digital marketing, itu saya menemukan bahwa ternyata ada bagian yang tidak di-cover oleh teori-teori digital marketing itu sendiri, seperti AIDA ataupun marketing funnel gitu, di mana teori pemasaran klasik seperti model AIDA, marketing funnel itu fokus pada proses psikologis konsumen secara bertahap, gitu. Di mana pada praktiknya terdapat faktor lain yang belum tercover, gitu, seperti itu. Seperti pemasaran live streaming atau live shopping itu lebih fokus pada respon serta interaksi real time melalui bagaimana kita melihat data metrik sebagai acuan untuk menilai situasi, algoritma, dan juga evaluasi tinggi untuk strategi digital marketing kita selanjutnya, gitu. Di mana dengan parameter ataupun metrik dari teori klasik ini adalah model-model teori yang biasa kita pakai di dalam digital marketing, itu belum mengakomodasi keseluruhan data real time, itu di mana parameter atau metrik digital yang spesifik untuk live stream itu masih belum dikembangkan untuk di cover lebih lanjut gitu. Jadi masih ada gap antara pengetahuan yang di kampus dengan di praktik kerja lapangan saya, seperti itu. Selanjutnya adalah hasil dan analisis singkat, di mana setelah saya pelajari bagaimana sebuah metrik itu bekerja, bagaimana impact-nya, dan juga bagaimana membuat kesimpulan dari metrik-metrik tersebut, gitu. Saya menyimpulkan hasil dari dua waktu yang berbeda untuk live streaming dari brand Greenfields, di mana yang di sebelah kiri pada tanggal 1 Juni sebelum dilakukannya optimalisasi produk, etalase, itu hasil yang dihasilkan itu sudah dibilang cukup baik, tapi masih bisa ditingkatkan gitu. Dan ketika strategi digital marketing yang sudah matang itu dibuat lewat dari hasil diskusi bersama tim analis dan juga tim key account eksekutif gitu, kita bisa membuat sebuah strategi perencanaan, di mana di tiap brand kita bisa membuat spesifik list of produk yang bisa kita up gitu, ataupun membuat ads tertentu, membuat booths untuk promote live stream, dan juga kita bisa memainkan fitur koin juga. Itu bisa menghasilkan hasil live stream yang lebih menguntungkan di gambar yang kedua ini, dimana hasilnya itu bisa meningkat dari periode 1 Juni, dimana gambar kedua ini diambil pada pertengahan bulan Juni setelah adanya realisasi dari strategi tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah dokumentasi magang saya, di mana ini adalah beberapa cuplikan dari kegiatan magang saya di PT Berwita Indah, seperti itu. Sekian, terima kasih atas presentasi saya sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.